Hello my friend, balik lagi sama gua Mika di sini, dan di video kali ini gua bakalan mereview sedikit laptop yang harganya di bawah 4 juta sih. Ini sekitar 3,5 juta. Laptop yang khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang memang niatnya punya laptop itu untuk bikin tugas dan ngerjain makalah-makalah, terus buat ngetik gitu doang gitu. Karena kalau mau dipakai game ya, dari harga aja kalian udah bisa menyimpulkan sendiri lah harga-harga laptop gaming itu kayak gimana gitu kan. Oke, kita langsung mulai aja. Di awalnya sini ada bagian desain aja dulu ya. Bagian desainnya dia di sini pakai item ini, item finishingnya pakai matte. Kalian bisa lihat nih di sini di bagian belakangnya. Ini pakai matte. Terus ada finishing kayak kayu-kayu gitu di bagian sininya, dan ada logo Acer di tengah, tepat di tengah. Ya, ini untuk desain-desain standar lah. Terus ke bagian dalamnya pas kita buka bagian dalamnya itu dia sama, bagian dalamnya finishingnya matte dan si warna keyboardnya senada dengan warna bodinya. Cuma di sini dia belum pakai yang full size. Jadi masih ada space di sini kiri kanan sama kanan. Tapi ukuran keyboardnya udah cukup besar dan enak dipakai ngetik. Kemudian feel buat ngetiknya itu kalau dari gua pribadi udah enak sih, dia nggak terlalu kita harus pakai tenaga dan dia cukup solid. Dan untuk bagian desain di layarnya ini dia memang belum pakai yang bezel-less ya guys, atau enggak yang belum pakai yang bagian bezel yang tipis gitu. Di sini masih tebal banget kiri kanan atas bawah. And then selanjutnya ke bagian touchpadnya. Touchpadnya di sini lumayan responsif dan gue senang sama touchpadnya Acer. Terutama yang di laptop ini sih, bagian touchpadnya tuh enak gitu. Terus kalau di bagian engselnya dia pakai engsel yang dua kecil gini di pojok, dan di sini ada tulisan Aspire nih, Aspire. Terus ada logo Acer di tengah, dan dia di sini HDMI. Nah, oke guys, ini ke bagian belakangnya. Ke bagian belakangnya ini ada di sini ada backdoor gitu buat ngupgrade RAM. Jadi kalau di laptop lain kan mesti buka semua, kalau Acer disediain ini buat ngupgrade RAM. Jadi by the way yang ada backdoor itu dia upgradable kayak ini. Terus di bagian exhaustnya nih, exhaustnya di bagian belakang dia. Exhaustnya di bagian belakang. Dan bagian ini sih, bagian si layarnya ini dia belum bisa dibuka pakai satu tangan. Jadi kalian mesti nahan dua. Nih kalian lihat aja. Kalau gue tarik, nah dia belum bisa pakai satu tangan ya guys, masih keikut. Terus ke bagian layar, kita ke bagian layar. Ini layarnya dia masih pakai panel TFT, jadi belum TN, belum belum apalagi IPS gitu, IPS. Jadi dia masih pakai panel TFT yang angle view-nya itu kalau lihat dari kanan kiri masih kurang. Tapi dia finishingnya udah pakai yang nggak bersinar, bukan yang glossy. Jadi kalau yang glossy kan dia pantul cahaya itu kelihatan banget. Nah kalau yang ini enggak, jadi kalian masih bisa melihat dengan baik lah. By the way, untuk prosesor dia pakai prosesor AMD A4. Ini kalian lihat di sini. AMD A4 generasi ke-7, dan kalian lihat di sini dia 2 core 2 threads. Ini kalian lihat nih. Nah itu guys, dia 2 core 2 threads. Jadi ya menurut gua kurang lah. Jadi buat kalian yang belum tahu core dan threads itu apa, semakin banyak threadsnya itu semakin
bagus performa dari sebuah prosesor. Dan dia masih fabrikasi 28 nanometer, belum yang 14 nanometer. Walaupun dia udah generasi ke-7, karena prosesor keluaran 2017. Jadi 2016 akhir sebenarnya. Jadi kalau prosesornya ya standar aja buat kalian ngetik dan presentasi buat bikin tugas. Tapi kalau untuk rendering video dan lain-lain itu belum guys, itu sangat berat di laptop ini. Dan di sini untuk RAM, dia pakai RAM-nya 4GB DDR4. Untungnya dia udah pakai DDR4. Untuk RAM DDR4, kemudian dia WiFi masih pakai WiFi 5. Dan ya di sini lumayannya kalian dapat hard disk 1 tera ya. Kalian dapat hard disk 1 tera, tapi kalau kalian berharap dapat SSD di sini, harapan kalian sangat salah guys, karena laptop 45 jutaan aja masih 1-2 biji yang pakai SSD bawaan gitu. Gua kalau nggak salah ini nggak bisa di-upgrade SSD, cuma RAM-nya aja yang bisa di-up. Terus spesifikasi menurut gue itu aja sih kalau buat spesifikasinya. Dan selama gua pakai ini, gue merasa nyaman-nyaman aja selama kalian pakainya wajar gitu. Ini nggak bisa kalian kalau pakai editing apa itu ya sangat kurang lah, karena memang harga nggak pernah bohong gitu, harga berbanding lurus dengan kualitas. Jadi kalian jangan berharap banyak. Dan untuk baterainya, dia lumayan sih, baterainya itu sekitar kita lupa baterainya sekitar berapa hours. Baterainya kalau gua pakai di nonton YouTube brightness 60% itu bertahan sekitar 2-3 jam. Yaitu standar lah. Dan chargernya nggak terlalu besar juga. Dan untuk portnya nih gua hampir lupa. Di bagian kiri sini. Ini kalian lihat. Di bagian kiri sini ada Kensington lock, ada port LAN, dan ada port HDMI, ada juga dan port Type A 2.0. Terus ada SD card reader. Di bagian kanannya nih ada port untuk charging, dan ada USB Type A 2.0 ada 2. Terus ada audio combo jack, dan ada LED untuk ngecasnya. Jadi menurut gua yang bisa dibahas dari laptop ini itu aja, nggak banyak, karena ya kita menyesuaikan lah. Ini kan kalau gua menyarankan ini laptop buat pelajar dan mahasiswa yang emang nggak berkebutuhan lebih untuk menggunakan gaming, edit video, itu enggak gitu. Jadi hanya khusus untuk tugas-tugas kuliah, tugas sekolah, untuk ngetik, untuk presentasi, itu aja. Kesimpulannya menurut gua di video kali ini, dengan harga 3,5 juta itu ini sangat worth it guys, karena kalian udah dapat hard disk 1 tera, dapat RAM 4 GB juga, dan RAM-nya udah DDR4 upgradable, dan itu menurut gua cukup sesuai lah dengan harga yang kalian bayar gitu. Di sini bahannya solid juga, nggak ada yang kopong atau berasa kosong gitu, mulai depan dan belakang. Di sini bagian layarnya juga solid. Ya udah, paling itu aja yang bisa gue jelasin. Kalau kalian ada yang kalian pengen tanyain tentang seputar laptop ini, kalian bisa tanyain di komen. Kalau kalian punya informasi juga, kita bisa berdiskusi di komen. Dan kalau yang suka videonya di like, yang nggak suka ya dislike aja. Jangan lupa di share, subscribe yang baru berkunjung ke channel ini, biar gue makin semangat bikin video dan bisa berkembang dengan bikin video selanjutnya. Maaf aja kalau masih ada kekurangan di dalam review gue ini, karena gue juga sambil sama-sama belajar. Oke, itu aja guys, see ya.